Saya terusik mami kasihan yang makan berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ketua DKM beserta jajarannya dan DKM setempat ya, ada ya berapa DKM? 2 DKM. Ketua panitia yang sudah berjuang menyiapkan semua, Bapak RW, Bapak RT, Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak remaja, anak-anak yang receh tuntukan. Tak lupa guru-guru kita semua, alim ulama, para asatidz, asatidz ini hadir. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau seorang anak lahir, Bapak Ibu pernah nggak menyaksikan kelahiran anak, akekah sampai mewah? Ada? Karena saya sering mengikuti acara kelahiran anak sampai mewah, kayak hajatan karena orang kaya. Kalau seandainya anak yang terlahir dirayakan kelahirannya, padahal anak itu belum tentu nasibnya, belum tentu akhlaknya, belum tentu masa depannya, dirayakan begitu hebatnya, kemudian orang tuanya saking gembira dengan kelahiran anaknya, kemudian dia membuat masakan, menyiapkan hadiah, membagi-bagi hadiah. Masya Allah, itu anak yang lahir yang belum jelas kehidupan masa depannya dirayakan begitu hebatnya. Kenapa Rasulullah SAW yang mulia, yang sudah jelas tuntunannya jelas, ajarannya jelas, akhlaknya jelas, dan jelas akan memberikan syafaat kita kepada kehidupan kita di akhirat, kenapa ada di antara kita yang kadang-kadang mengolok-olok orang yang melaksanakan maulid? Padahal kita hanya bergembira dengan lahirnya seorang penuntun kehidupan kita dunia dan akhirat. Satu juga. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa kamu muludan? Anak lahir aja dirayakan, belum jelas kehidupannya. Ini Rasul sudah jelas. Apapun kehidupan kita ini diatur oleh Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pembukaan. Anak-anak mau mengikuti kajian atau tidak? Coba semuanya menghadap ke sini, menghadapnya ke sini, menghadapnya ke sini biar dapat berkahnya. Menghadapnya ke sini, ya kelihatan wajahnya, tidak dapat hadiah ya. Yang matanya jadi 4 nanti dapat hadiah 50.000. Kalau yang matanya tinggal 1 ya, nggak kelihatan, berarti untuk yang nggak dapat hadiah. Jadi 1 nih. Ustaz jadi serius yang biasanya seri aja, serius ya. Karena kadang-kadang suka yang nama WA, kan demi muludan, kumaha abdi we. Ngerti? Masalah-masalah itu nabi-nabi ulah, ngerti? Namun intinya memang tergaduh nabi, mahal. Saking bahagianya kita mah, betul nggak? Dan kapan maulid Nabi? Setiap saat membaca sholawat kepada Rasul, itu maulid Nabi, memperingati kelahiran Rasulullah SAW.
Man fariha, barang siapa yang bergembira datangnya Rasulullah SAW seperti yang digambarkan oleh Allah, bahwa namanya Abu Lahab. Siapa namanya? Abu Lahab. Mendengar Rasul itu lahir, kemudian gembira dia. Dengan kegembiraannya kemudian dia bebaskan budaknya. Saat itu dia mengatakan, karena keponakanku lahir, aku bahagia dengan kelahirannya, aku bebaskan budakku. Subhanallah. Di dalam hadis disebutkan, karena Abu Lahab itu membebaskan budaknya saat kelahiran Nabi, saking gembiranya, kemudian Allah membebaskan siksanya setiap hari Senin pada hari kelahiran Rasulullah SAW. Sampai-sampai Abu Lahab itu satu-satunya yang dicap di dalam Al-Quran sejahat-jahatnya orang, ya, yang subhanallah. Coba di kita ada yang jahat lah, mari duit negara dan sebagainya. Itu ayat menacak, undang-undang itu ayat. Ini mah Abu Lahab, orang yang jahat kepada Nabi, pamannya Nabi sendiri, ada di dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahabil. Makanya hati-hati itu imam. Kalau jadi imam baca ayat itu, kalau kurang-kurangnya konsentrasi bahaya. Tabbat yada Abi Lahabil wa tabbat yada Abi Lahabil wa tabbat yada Abi Lahabil wa tabbat yada. Beres-beres, saking kurang konsentrasi. Maka ayat ini jarang dipakai oleh Rasulullah SAW, karena Rasul menghina itu sering menangis. Subhanallah. Tapi itulah kehidupan, contoh, gambaran, ya, bahwa dalam kehidupan kita ada sesuatu yang harus kita siapkan tentang diri kita dan keluarga kita. Turunlah ayat anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa yang ditugaskan oleh Allah kepada Rasulullah SAW? Tugas utama Rasulullah SAW apa? 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 Menyebarkan agama Islam. Ada lagi. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Orang baca lagi. Tabligh akbar. Karunya ia menyetak tapi tidak dibaca. Maulid Nabi Muhammad SAW meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai bekal membangun pribadi yang unggul. Selasa ya hari ini ya. Ya gambar nama berceramah setelah lisin dipanggil kiai itu. Sama kain kiai mah dengan ustad beda. Ustad istrina hiji, kiai istrina lebih hiji. Dengan namanya Bu. Ya biar dipanggil kiai. Berarti doanya. Amin. Bapak amin. Percaya masalah ini apanya? Poligami saha, liur saha. Apa itu akhlak? Apa itu akhlak? Ini kurang tarik supaya kena itu tarikan dari volume gerak. Biasa tambahan volume. Ditarik ke sana jauh. Apa itu akhlak? Akhlak naon? Ya. Akhlak. Nah, hanya tulang cireun buat ceritanya. Akhlak naon ka buat ceritanya? Bapak naon deui papaya-papaya jadi akhlak teh artinya papaya-papaya gitu. Apa tuh akhlak, Bu? Perilaku. Tong paling ngambek atuh Bu, perilaku gitu. Perilaku ada lagi. Akhlak itu respon spontan ya, menghadapi kejadian. Perilaku spontan menghadapi kejadian. Lihat sekarang kita harus paham dengan kalimat akhlak itu ya. Akhlak itu ada 4. 1, akhlak kepada Allah. Hayya 'alas salat.
azan terdengar. Orang yang berakhlak kepada Allah menyegerakan panggilan azan itu pertama dengan membaca atau mengucapkan ucapan yang sama, karena Rasulullah SAW menyampaikan barang siapa yang mendengar azan kemudian dia tidak menyahut panggilannya maka akan dikeluhkan lidahnya saat syakaratul maut. Jadi nanti antara ngajawab azan mah mautnya susah mengucapkan la ilaha illallah. Coba sok sekarang, udah bapak-bapak, ibu-ibu, ini kita jangan bergerak mulutnya, yang bergerak lidahnya. Coba bilang la ilaha illallah. Bisa tidak? Coba. Nah, bisa kan? Seluruh tubuh nanti akan kaku. Badan ini kaku, tangan kaku, kaki kaku, semua kaku, kecuali mereka yang ujung akhir hayatnya dijadikan kalimat la ilaha illallah, maka lidahnya akan bergerak tanpa membutuhkan bantuan badan yang lain. Makanya kalau orang-orang dulu kalau meninggal tuh Allah, 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 ininya tidak bergerak tapi lidahnya bergerak. Siapa mereka yang ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Allah, menyegerakan panggilan Allah, membaca kalimat yang diucapkan oleh muazin. Makanya azan itu kudu bagus. Kenapa? Karena azan itu ada dua. Jadi bara bingung ningali pakai masker kieu, selain hal itu seri tekan tingali. Ya jadi bara bingung. Saya pernah khutbah Jumat, Pak, di sebuah tempat di Bogor. Langsung pakai masker nih. Kemarin baru bulan lalu. Jadi begitu naik saya lepaskan maskernya. Itu orang di depan saya, persis depan mimbar, yang berdiri, dia lari ke belakang. Saya kaget, ini orang kenapa? Tuh dia duduk di tengah, di belakang. Saya kaget, saya mau khutbah sampai terpelangah. Baru seumur-umur Ustaz ditinggalin jamaah aja. Mau khutbah. Dia sudah dapat sop pertama paling depan mimbar. Ustaznya buka masker, kacir, sieun. Masya Allah. Kan pernah ayat cerita Ustaz ceramah baliknya kena virus. Iya, orang lillahi ta'ala. Saya kesini aja udah 3 kali wudhu tadi. Mau masuk wudhu, bisa dipanggil wudhu deh. Udah beser bener. Bismillah. Lumayan ada tirisan. Dulu ke kipas pulang teh, gede tiris bisa. Makanya pakai jaket. Ya. Jadi akhlak kepada Allah tuh, Bu, Ibu, nyeseh ke kuping azan, sok tinggalkan dulu. Kenapa? Karena ada kalimat di situ yang membuat kita harus paham. Azan itu ada dua. Satu, azan sebagai panggilan sholat. Setuju? Ya. Setuju tidak? Buka dua ya. Setuju atau buka dua? Azan itu panggilan bagi orang yang lalai. Kenapa disebut panggilan bagi orang lalai? Sok ingatkan. Kira-kira kalau Masjid Atul Maryam ini nggak ada toa sehari saja, listrik mati di sini, kira-kira yang sholat ada nggak ke masjid? Ada nggak? Ada Pak Yusuf. Ada nggak? Ada Pak Yusuf. Kurang yakin orang ada Pak Yusuf. Ini satu kampung, ini satu perumahan mati lampu, toa nggak ada yang bunyi, kira-kira masjid ada yang isi nggak? Itu aja. Ada ya? Nah itu berarti dia sudah taat kepada Allah. Karena banyaknya orang ke masjid hanya mendengar azan. Ditanya ke istrinya, "Mah, azan belum ya?" "Nggak tahu Pak, kan mati lampu. Sekarang jam berapa?" Udah jam 1." Lalai. Makanya karena kita termasuk golongan orang yang lalai, diingatkan dengan azan. Bayangkan zaman Rasulullah SAW nggak ada toa, betul nggak? Tapi orang bisa berjamaah tepat waktu di masjid. Kenapa? Karena dia tahu ada waktunya untuk ibadah kepada Allah, ada waktunya untuk ikhtiar. Kita mah enggak, kudu azan kudu tarik tuana, kalau tuana mengeng itu nggak mau tuh datang. Makanya yang azan tuh untuk dipilih yang terbaik. Untuk apa? Supaya semangat orang masuk
masuk masjid. Ya, ini azan anak kecil baru berdiri, alay, alay, orang stres dengerin. Bisa aja mau. Makanya anak kecil juga, Pak boleh saya azan? Boleh, perbaiki azannya. Atau kakek-kakek udah tua, boleh azan? Boleh, tapi kakek harus bikin semangat, jangan napasnya sapotong. Boleh, nggak ada masalah. Tapi ngukur diri, hayya ala shalah, hayya ala shalah, itu karunya. Makanya pantas remaja, pemuda, sok bangkit, belajar. Ini generasi penerus, bangkit. Kita, siapa lagi yang akan membangun masjid ini kecuali kita para remaja, ya? Halo? Sarare azan yang bagus, ya tak? Yang bikin orang tuh semangat, bermacul, kedengaran azan, tinggalin maculnya. Kenapa? Ke masjid. Kenapa? Yang azannya bagus. Makanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, azan tuh indah. Sudah sound sistemnya bagus, yang azannya enak, Masya Allah. Bayangkan coba, ya, azan di Masjidil Haram, Allah Akbar, enak, kata saya sih. Ya, Allah Akbar, Allah Akbar, Astagfirullah. Kamu kan azan tuh, azan kok marah-marah. Saya sering mendengar kalau lewat masjid itu mau mampir, ya mau budak di jeruk, terjadi itu. Subhanallah. Bikin sound sistemnya bagus, ini udah bagus sound sistemnya ya. Yang bagus suara sound sistemnya sehingga orang itu nyaman dengar azan. Kenapa? Karena ini akhlak kepada Allah. Salah satunya harus ada media untuk menghantarkan dia berbuat baik kepada apa yang disampaikan oleh muadzin. Nih, satu azan. Dua, salat imam. Imam juga tidak mudah jadi imam. Makanya jangan mengolok-olok imam, belum tentu dia juga siap jadi imam. Iya. Imam suaranya apapun imam sedang mengatur bagaimana supaya dia menjadikan jalan bagi makmum dekat dengan Allah. Kalau masalah suara, lagam, intonasi, ya bisa diatur masing-masing lah. Yang penting jangan membawa bahasa daerah. Ini imam dari Cianjuran, alhamdulillah, Rabbil alamin, kan masalah. Ini langgam di daerah-daerah kan, pokoknya kan sudah ada patokannya, sanadnya udah ada. Iya, ambillah misalnya 75 Masjidil Haram, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ada lagi, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Silakan pakai langgam sendiri, tidak ada masalah. Yang penting makmum nyaman dan benar intonasinya, jangan walau bedoli. Kadang-kadang susah. Kan makmum tergantung imam, betul nggak? Coba kalau imamnya beli walau dolin, jawabnya? Oh kan? Coba sekarang walau dolin. Ya kan? Kan nggak mungkin. Rabbani, amin. Nggak mungkin. Kayak orang masuk rumah, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang bapaknya suaminya masuk rumah, jawab istrinya, lam. Dan rumah mere sakit itu, terima bayarnya sakit itu. Betul nggak? Makanya kalau imam apa adanya ya, makmum juga apa adanya. Karena makmum ini punten, makmum ini apa ya, pilihan.
imam bacaannya rada panjang sedikit, rada kendel. Coba kalau imam baca Yasin, stres. Kata imam, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Hatinya ngomong yang pasti lila ya. Dan imam ansa ayat, Yasin, Allahu Akbar. Cuma seayat, memang dia apalnya juga seayat. Entah kagok, ada ngomong naon. Kan Yasin lupa, khawatir diteruskan jadi masalah, udah sayat aja. Kalau ayatnya pendek, kata imam, Qul huwallahu ahad. Belakangnya ngomong, Allahu samad. Gitu. Tuh. Makanya sholat penting nih, bangun. Awalu yuhasabu as-sholat. Perbaiki diri kita karena awal hisabnya di dalam kubur adalah sholat. Siapa yang baiknya berprasangka buruk kepada Allah, tergantung baiknya sholatnya. Jika sholatnya tidak baik, dia berprasangka buruk kepada Allah. Maka kalau sholatnya baik, dia akan berprasangka baik kepada Allah. Ada masalah aman. Kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tinggal begitu. Kan hidup tuh begitu ya. Saya ingat obrolan kemarin, Pak katanya, kalau rezeki itu nggak datang ke sini, ya kamu sudah menjemputnya. Belum. Nah sekarang jemputlah rezeki itu. Gimana tuh Pak supaya gampang ngejemputnya? Minta sendok oleh rezekinya ke kita. Nanti kita jemput ke dia. Kan begitu sekarang teknologi canggih, betul nggak? Rezeki sendok atau saya menjemput itu. Mudah aneh. Maka satu aja, dua sholat. Perbaiki itu sholat. Tiga sholat. Yang kedua, banyak di antara kita itu berat menghadapi kehidupan sehingga melalaikan sholat. Dibalik, harusnya kalau ada masalah, lebih banyak ibadahnya. Ini mah banyak masalah, pura-pura kepada Allah. Coba ya. Banyak orang yang kehilangan hartanya, dia menyesal. Banyak orang yang kehilangan motornya, dia menangis bersedih. Dia kehilangan sepedanya bersedih, kehilangan rumahnya dia bersedih. Tapi tidak di antara mereka, banyak di antara mereka yang kehilangan amal solehnya, dia tidak bersedih. Tidak tahajud, dia tidak sedih. Tidak kebagian sholat jamaah, dia tidak sedih. Tidak duha, dia tidak sedih. Terus hidup kita mau jadi apa? Halo? Ya. Orang lain bangun tahajud, orang kerek dan tersedih, biasa pagi-pagi teh. Kamu tahajudnya? Oh enggak, nanti malam masih ada. Ayo aja, memang umur maneh diatur ku maneh. Kenapa jadi ada yang macam? Insyaallah luar biasa. Ini handphone saya seumur-umur baru sekarang bunyi. Ini suruh pulang kayaknya. Kan jadwalnya jam 8 sampai jam 9. Tapi sekarang jam 9.09. Terima kasih atas segalanya, kita doa bersama ya. Dibatasi handphone. Barunya datang jam 7, Ustaznya ceramah jam 8. Iya, disuguhan di dia, dia kok mah ada harna. Tadi nahulan di itu tehnya buah. Iya di dia kok mah ada harna. Ya aku berceramah, bapak-bapak. Mana mungkin? Ya kumaha maksudnya itu buat siapa? Buat saya. Iya, ya. Ini kurang yakin rezeki ini harusnya dibungkus sebenarnya. Insyaallah aman. Tuh Bapak, kalau yakin kepada Allah, Allah kasih rezeki mah gampang, betul nggak? Ini makanya jangan berebut rezeki. Kenapa? Karena belum tentu yang ada di hadapan pun jadi rezeki kita. Ini saya sudah disodorin ini, kira-kira rezeki saya bukan nih. Belum tentu, ya kan? Saya nggak bisa makan. Yang kedua, kalau saya pulang, panitia lupa, ke bawah, kalau rezeki saya, insya Allah dibungkusin. Iya kan? Iya gitu. Kasihan saya ini, gimana nih? Dari tadi yang itu udah macam lihat. Saya juga bingung, minumnya dimakannya gimana? Insya Allah nanti dibawa lah ya. Gak perlu pakai ayam. Dibawa ke rumah, sampai rumah belum tentu saya juga makan.
Datang ke rumah, anak lebih suka dengan anggur, dia makan senangnya ya kan. Bapaknya sare, udah kadahar anggur. Gitu udah bapaknya kemana anggur, CF. Tuh kan, rezekinya siapa? Rezeki keluarga. Jalan doang kita mah, betul nggak? Makanya perbaiki hubungan dengan Allah, nanti Allah akan memperbaiki hubungan dengan kita. Halo. 3. Salah satu yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dan dibaca oleh kita yaitu Al-Quran. Akhlak kepada Allah salah satunya adalah gemar membaca Al-Quran. Maka ini harusnya dijadikan patokan. Ini baca bukan di status, pasang status. Pastikan bacaan yang dibaca sebelum tidur atau akhir bacaan sebelum tidur adalah Al-Quran. Dan pastikan bacaan pertama saat bangun tidur adalah Al-Quran. Makanya saya di rumah ada reker Pak, khusus yang pakai besi itu bisa naik turun, simpan Al-Quran besar. Jadi kalau bangun tidur kan biasanya nafsu, bangun tidur pasti yang dilihat handphone, betul nggak? Gitu ya. Bangun tidur, sekarang enggak. Kita harus punya. Bagaimana caranya? Bangun tidur, bacaan yang pertama dibaca adalah Al-Quran. Bangun langsung kamar mandi wudu, buka Al-Quran. Berdiri sholat tahajud, buka Al-Quran. Meskipun kita hafal Quran, tapi kita siapkan, maksimalkan mata ini untuk bisa melihat Al-Quran pertama kali bacaannya. Buka. Lumayan. 1 rakaat 1 halaman, 2 rakaat 2 halaman, betul kan? Baca meskipun garembong baca, ya. Tapi ada ikhtiar, mata ini dibiasakan bangun tidur membaca Al-Quran. Mau gitu mau? Mau tidak? Pak, Bu, Ibu, kedengaran? Bapak Ibu boleh mampir ke pesantren kami di Tajur, binaan kita ya. Ada 40 orang tunanetra. Alhamdulillah mereka datang ke pesantren itu khusus untuk menghafal Al-Quran. Dan yang paling banyak skornya itu Pak Ustadz Asep, dipanggilnya Ustadz. Tunanetra umur 44 tahun, sekarang udah 15 juz Al-Quran. Tunanetra. Ada kakek-kakek dari Sukabumi, Pak Budi sama Bu Esi kalau nggak salah. Itu 6 juz. Di Sukabumi Pak, dari Pondok Muda dia naik angkot turun, datang ke situ hanya belajar menghafal. Masya Allah. Itu Pak. Kami bilang mereka pada saat pengajian, yuk kita sama-sama berdoa. Kita doa kepada Allah supaya mata bapak-bapak bisa melihat, kemudian langsung berdiri dia. Janganlah Pak Ustadz, kasihan mata ini katanya lelah melihat maksiat. Sudah begini saja, yang penting saya hafal Quran. Masya Allah. Ini nomor lotot hafal insya Allah Quran ya. Kelihatannya sih dari wajah-wajahnya insya Allah pengen sih hafal, tapi ya begitu adanya. Gimana lagi itu maghrib kuliah ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad, Isa qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, subuh qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, maghrib qul ya ayyuhal kafirun, gitu ya. Dan bahagia nggak nambah ya. Ini masa pandemi kan menyusahkan sebetulnya, betul nggak? Menyusahkan bapak-bapak ketika masjid ditutup, suruh jadi imam, tegang kanyawan ku istrina. Tuh, hafalan kurang, betul nggak? Tapi kayaknya dilihat-lihat jarang berjamaah di rumah juga ya. Tegang, Pak, jamaah Pak, mama itu payung, bapak mandi heula, padahal masih jadi imam. Masya Allah. Ya kan waktu masjid tutup, sih masjid tutup nggak sih? Enggak ini ya? Luar biasa. Di sana apa di sana di tetangga sebelah tutup, kalau tulisan gede, mohon maaf untuk sementara masjid ditutup, ayat-ayat wahai. Kan udah jelas di situ Al-Quran, innama ya'muru masajid Allah. Siapa di antara mereka yang memakmurkan masjid
masjid-masjid Allah. Man amana billah, di antara mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Nutup masjid berarti Masya Allah, sekarang aman, sudah dibuka lagi. Maskernya doang yang belum. Saya kalau jadi acara di mesin alumni Pak, TPB, begitu saya mimpin sholat, pasti saya bilang, "Sab, luruskan, rapatkan. Jumatan, luruskan, rapatkan." Rapat. Alhamdulillah sehat-sehat di Gayana. Nyata Gayana kan gini Pak, ini kan droplet sebetulnya. Droplet itu kan loncatan air ketika kita bicara ngobrol. Di masjid itu kan semua menghadap ke kiblat, betul nggak? Ada yang ngobrol nggak? Yang ngomong siapa di masjid? Imam, betul nggak? Apakah imamnya barangkali? Enggak. Yang sebelah juga ngomong ke tetangganya, amin. Enggak. Semua menghadap kiblat, aman, dan tidak ada juga orang ngobrol saat sholat. Tapi subhanallah, kita taat aturan supaya apa? Supaya tidak menyebarkan penyakit dan tidak terkena penyakit. Coba bapak ibu datang ke restoran, dibuka, dicek, disuhu, dicek. Begitu ngobrol atau meja, ngobrol aja biasa. Saya larangan, nah ini masih dilarang, aneh. Tapi tidak udah sekarang dilarangnya juga. Makanya saya bilang, buka kia berarti, ya. Makanya ini harus dibawa, bisa ya loncatan tadi. Bila ilmu kalinya bahaya, tidak harus udah pinter gitu. Dan gitu katanya. Dulu saya ingat guru saya, kalau saya ceramah, guru saya ceramah, saya duduk di sebelah. Beres minum, beliau ceramah guru direbut gelas, uyup. Dan mana gelas? Sekedap Pak, diisian dulu, isi dulu. Gelas baru, gelas yang itu buat saya. Alhamdulillah. Saya datang ke mama almarhum, mama apa tuh? Tanah Baru, mama Sobiri, mama kayaknya Haji Nawawi. Datang ke sana silaturahim. Begitu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah kiai dadang. Tadi sudah sekedar buka botolnya. Ketiupan, subhanallah. Maka sudah dilihat, alhamdulillah, subhanallah itu. Kapan lagi? Sok didoakan oleh ulama besar. Betul nggak? Luar biasa, saya bangga. Jadi datang-datangnya bukan salaman, diambil botolnya, dibuka, ketiupan. Ini buat apa? Ternyata Masya Allah. Makanya sering-sering datang ke ulama tuh gitu Pak, didoakan. Ya. Ini mah kadang-kadang ke ulama pada takut, khawatir. Kudu mawa-mawa segala lupa, kau Ustaz Dadang kudu mawa apa tekudu. Ustaz Dadang mah kau mau jogging pagi-pagi nyantai. Saya pagi-pagi Pak, habis sholat subuh, kuliah subuh, habis sholat subuh jogging, jalan. Karena ini menyempurnakan ikhtiar. Betul nggak gedean? Banyak kemajuan saya alhamdulillah perutnya. Apa Pak? Apa dewasa? Kedewadasanmu kan? Ini bukan dewasa, bunga kembung di tengah. Jadi baca Al-Quran, karena sebagian daripada akhlak kepada Allah adalah membaca surat dari Allah SWT, itu Al-Quran. Dua, akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah jelas. Apa tadi? Inna Allaha, sesungguhnya Allah, wal malaikatahu, dan malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Masya Allah. Allah dan Rasul dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Kemudian, wahai orang-orang beriman, bersalawatlah engkau kepada Nabi. Coba punten. Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Berarti Nabi ini sangat dicintai oleh Allah. Maka kita ingin mencintai Nabi, berarti kita ingin mempersiapkan diri dicintai oleh Allah. Nanti aja. Kita untuk tekan dirinya. Nanti aja. Nanti ya dibagikannya pas bubar ya. Jangan dibagikan.